Saskia and I'm certainly in the 5th semester of the TPIC program. The purpose of this video is to provide an explanation on memahami filsafat Islam dan pendidikan. I hope this explanation will help you better understand the subject and I look forward to your feedback. Pengertian filsafat Islam dan pendidikan dalam konteks Islam menurut Al-Farabi. Melihat pendidikan sebagai bagian penting dalam pengembangan manusia, menurutnya tujuan akhir pendidikan adalah untuk membantu individu mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia mendefinisikan pengetahuan sebagai elemen yang berfungsi untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Penekanannya pada logika dan penalaran membentuk sistem pendidikan, di mana filsafat dan agama dipandang sebagai dua hal yang saling melengkapi. Al-Farabi mendefinisikan filsafat sebagai upaya untuk mencari kebenaran melalui penalaran logis dan akal budi. Pendidikan menurut Al-Farabi adalah sarana untuk membantu individu mencapai kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu manusia yang bermoral dan berakal sehingga mampu menjalankan peran sosial dengan baik dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Pendidikan menurut Al-Farabi adalah hasil dari proses logis yang didasarkan pada rasio. Pengetahuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Al-Farabi mengusulkan bahwa pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan teoritis dan praktis. Pengetahuan teoritis mencakup ilmu alam dan metafisika, sedangkan pengetahuan praktis mencakup etika dan politik. Pendidikan menurut Al-Farabi harus didasarkan pada kebajikan moral dan kebijaksanaan. Guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut pada peserta didik. Contoh, Al-Farabi memandang pendidikan sebagai cara untuk menciptakan masyarakat ideal yang disebutnya sebagai Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama, di mana pendidikan moral dan intelektual berjalan seimbang. Hubungan antara filsafat Islam dan pendidikan menurut Al-Farabi mengajarkan bahwa pendidikan adalah sarana untuk mencapai keutamaan moral dan kebahagiaan. Hal ini tercermin dalam pandangan bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan pengetahuan serta etika. Selanjutnya, pengertian filsafat Islam dan pendidikan dalam konteks Islam menurut Ibnu Sina. Memperluas konsep ini dengan melihat pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan akal dan jiwa manusia, ia menganggap bahwa pengetahuan berasal dari Tuhan dan pendidikan bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada kebenaran ilahi. Ibnu Sina juga sangat menekankan pentingnya pengalaman empiris dalam memperoleh pengetahuan, di mana pengamatan dunia, fisik, dan fenomena alam dapat membantu memperkuat pemahaman spiritual. Ibnu Sina mendefinisikan filsafat sebagai pencarian pengetahuan yang mendekatkan manusia kepada kebenaran ilahi. Pendidikan adalah proses untuk menyempurnakan jiwa manusia melalui pembelajaran intelektual dan spiritual. Tujuan pendidikan adalah mencapai kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dan alam semesta, serta untuk mempersiapkan individu menghadapi kehidupan setelah kematian. Pandangan tentang pendidikan Ibnu Sina melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan dan dapat diperoleh melalui observasi, pengalaman, dan pencerahan intelektual. Ibnu Sina membagi pengetahuan ke dalam ilmu al-his atau pengetahuan indrawi dan ilmu al-aql atau pengetahuan intelektual. Pengetahuan dimulai dari pengalaman indrawi dan meningkat menuju pengetahuan intelektual yang lebih tinggi. Prinsip dasar pendidikan menurut Ibnu Sina adalah bahwa pendidikan harus bersifat holistik, mencakup ilmu intelektual, moral, dan spiritual. Pengajaran harus mencakup ilmu-ilmu empiris serta filsafat dan teologi. Contoh, Ibnu Sina mengembangkan metode empiris di mana siswa didorong untuk mengamati alam dan bereksperimen dalam memperoleh pengetahuan, misalnya dalam bidang kedokteran dan ilmu alam. Hubungan antara filsafat Islam dan pendidikan menurut Ibnu Sina menekankan pentingnya penggabungan antara ilmu pengetahuan dan agama, di mana pendidikan tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi juga mempersiapkan manusia untuk kehidupan spiritual yang lebih tinggi.
Selanjutnya, pengertian filsafat Islam dan pendidikan dalam konteks Islam menurut Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk kepribadian yang baik. Menurutnya, tujuan akhir pendidikan adalah untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab, serta sosial dan religius, yang mampu memahami dan mempraktikkan ajaran agama dengan baik. Al-Ghazali mendefinisikan filsafat sebagai pencarian hikmah dan kebijaksanaan yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Pendidikan menurutnya adalah alat untuk membentuk manusia yang baik secara moral dan spiritual. Tujuan pendidikan adalah mencapai kesempurnaan manusia yang meliputi keseimbangan antara akal dan hati. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pandangan tentang pendidikan menurut Al-Ghazali membagi pendidikan menjadi pendidikan yang bermanfaat dan pendidikan yang tidak bermanfaat. Pendidikan bermanfaat adalah pendidikan yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyah an-nafs sebagai bagian dari pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk mengasah pikiran, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan iman yang kuat. Prinsip pendidikan Al-Ghazali adalah bahwa pendidikan harus bersifat integratif, di mana ilmu pengetahuan dan agama tidak boleh dipisahkan. Ilmu pengetahuan harus disertai dengan akhlak yang baik. Contoh, dalam mengajar, Al-Ghazali menekankan pentingnya pengalaman spiritual. Ia menulis banyak buku yang mengarahkan siswa untuk memperbaiki akhlak mereka, seperti dalam karyanya Ihya Ulumuddin, yang mengajarkan tentang pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara filsafat Islam dan pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk kepribadian yang baik. Menurutnya, tujuan akhir pendidikan adalah untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab secara sosial dan religius, yang mampu memahami dan mempraktikkan ajaran agama dengan baik. Dan yang terakhir, pengertian filsafat Islam dan pendidikan dalam konteks Islam menurut Ibnu Rus. Dengan penekanannya pada rasionalisme, mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh melupakan peran akal dalam memahami agama. Baginya, pendidikan harus mengembangkan kemampuan kritis dan logis siswa tanpa mengabaikan dimensi spiritualitas. Ibnu Rus mendefinisikan filsafat sebagai cara untuk memahami dunia melalui akal dan rasio, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip agama Islam. Pendidikan adalah sarana untuk mencapai kebijaksanaan melalui penggunaan nalar. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Rus adalah menciptakan manusia yang rasional dan bijaksana, yang mampu memahami dunia dan agama secara seimbang. Ibnu Rus percaya bahwa pendidikan ilmiah dan pendidikan agama dapat berjalan berdampingan. Menurutnya, pendidikan harus berdasarkan pada metode rasional dan dapat diuji secara logis. Ibnu Rus membagi pengetahuan menjadi pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis, di mana pengetahuan teoritis meliputi ilmu alam, metafisika, dan teologi, sementara pengetahuan praktis mencakup etika dan politik. Pendidikan menurut Ibnu Rus harus mengutamakan rasionalitas dan kebebasan berpikir, di mana siswa didorong untuk mempertanyakan segala sesuatu dan mencari jawaban berdasarkan akal. Contoh, Ibnu Rus terkenal dengan usahanya untuk memadukan antara filsafat Aristotelian dengan ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Ia menulis banyak karya yang mendorong siswa untuk menggunakan rasio dan logika dalam memahami ajaran agama. Hubungan antara filsafat Islam dan pendidikan menurut Ibnu Rus, penekanannya pada rasionalisme mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh melupakan peran akal dalam memahami agama. Baginya, pendidikan harus mengembangkan kemampuan kritis dan logis siswa tanpa mengabaikan dimensi spiritualitas. Dan yang terakhir, bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pendidikan modern? Meskipun pemikiran para filsuf ini berasal dari abad pertengahan, nilai-nilai yang mereka usung masih relevan hingga saat ini. Pendidikan modern dapat mengambil pelajaran dari keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan etika yang mereka ajarkan. Di dunia yang semakin terfokus pada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, penting untuk mengingat bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia.
Sistem pendidikan yang terinspirasi oleh filsafat Islam harus memastikan bahwa spiritualitas dan etika menjadi bagian integral dari kurikulum, mengajarkan siswa untuk menggunakan akal mereka secara kritis, namun tetap mengedepankan nilai-nilai moral, akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan religius. Selain itu, penerapan metode pengalaman empiris yang diajarkan oleh Ibnu Sina juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan observasi dan analisis yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, siswa didorong untuk mencari pengetahuan melalui pengalaman langsung, mengamati dunia di sekitar mereka, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memahami fenomena yang lebih besar. Pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai spiritual, etika, dan rasionalitas akan mampu menciptakan keseimbangan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Prinsip-prinsip ini juga bisa membantu dalam mengatasi berbagai isu kontemporer seperti krisis moral dan degradasi nilai di masyarakat. Thank you so much for watching this video. I hope the explanation has been helpful and clear. If you have any question or feedback, feel free to share them. I truly appreciate your time and attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day, guys.